Huntington's disease? It's a genetic disorder that A causes... degeneration of brain cells. We know. So then you know how horrible it is. You lose control of your body, your brain atrophies, you can't talk, you can't eat, you just slowly die in this shell. My mom had it, my grandmother had it. And you think you might have it? If her mother had it, she has a 50-50 chance of inheriting the gene. And if I have the gene, I have a 100% chance of dying from the disease. Pernahkah kalian mendengar tentang Huntington disease? Huntington disease merupakan penyakit turunan yang menyerang sistem saraf pusat. Penyakit ini biasanya muncul saat dewasa yang ditandai dengan korea serta demensia progresif. Penyakit ini diturunkan dari orang tua ke anak melalui pola autosomal dominan, yang berarti jika orang tua memiliki penyakit ini, kemungkinan besar anak akan mengidapnya juga. Penyebabnya adalah mutasi gen HTT pada salah satu kromosom. Gen ini sebenarnya berfungsi untuk menghasilkan protein yang penting bagi kesehatan sel-sel saraf pada otak. Namun, pada mutasi gen ini justru membuat protein lebih membahayakan bagi sel saraf. Penyakit Huntington ini lebih sering ditemukan pada orang Kaukasia, dengan jumlah kasus 5-10 kasus dengan populasi 100.000 orang. Sedangkan di Asia, penyakit ini jarang sekali ditemukan, hanya ditemukan sekitar 1/10 kasus dari populasi di Kaukasia. Di Indonesia, epidemiologi nasional ini tidak ditemukan tentang penyakit Huntington ini. Bagaimanakah tanda-tanda dan gejala dari penyakit Huntington ini? Tanda-tanda dan gejala dari penyakit Huntington ini terdiri dari gangguan motorik, gangguan kognitif, serta gangguan psikiatrik. Gangguan motorik ini muncul seperti gangguan gerakan yang tidak dapat dikendalikan. Contohnya seperti gerakan pada bagian ujung tubuh, seperti di jari tangan, jari kaki, dan bagian otot kecil wajah. Seiring berjalannya waktu, gerakan ini semakin tidak dapat dikendalikan dan menyebar ke seluruh tubuh, sehingga pasien mengalami kesulitan berjalan, kesulitan menelan, dan kesulitan berbicara. Tanda dan gejala psikiatri biasanya muncul pada tahap awal penyakit. Biasanya muncul sebelum gejala motorik. Depresi adalah gejala yang paling umum dan juga yang paling sering. Namun, depresi itu sulit untuk didiagnosis karena biasanya disertai dengan penurunan berat badan, apati, dan juga kurangnya aktivitas. Para penderita biasanya mengalami rasa bersalah diri yang rendah, mengalami rasa kecemasan, dan juga rasa bersalah. Penurunan kognitif adalah tanda utama penyakit Huntington. Biasanya muncul jauh sebelum gejala motorik. Penurunan kognitif bisa tetap ringan pada pasien tahap lanjut. Biasanya, pasien itu mengalami kesulitan untuk membedakan informasi, kesalahan dalam penilaian, penggunaan kata yang semakin terbatas, namun ingatan pasien semakin memburuk. Penyakit Huntington terjadi karena gen mutasi pada gen HTT yang menyebabkan tubuh memproduksi protein Huntington yang rusak, sehingga dapat menyebabkan keracunan pada sel-sel di otak dan menyebabkan berbagai masalah. Kerusakan otak pada penyakit ini diakibatkan oleh dua hal utama. Yang pertama, protein HTT yang beracun sehingga mengganggu kerja sel-sel di otak. Dan yang kedua, hilangnya fungsi protein Huntington yang normal yang seharusnya penting untuk kesehatan sel-sel. Alasannya, sel otak akan mengalami berbagai gangguan. Yang pertama, masalah pemrosesan informasi genetik. Yang kedua, kesulitan dalam mengontrol kerja gen. Yang ketiga, kekurangan energi karena adanya gangguan mitokondria. Yang keempat, kerusakan karena akibatnya terlalu banyak rangsangan di otak. Yang kelima, peradangan yang menyebabkan kematian sel-sel dalam otak. Lalu, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa seseorang mengidap penyakit Huntington ini? Kita dapat mengetahui dengan beberapa tahapan diagnosis untuk mengetahuinya.
Pertama, ketika orang tersebut mengalami gejala Huntington, kita bisa melihat riwayat penyakit orang tua pasien, karena penyakit Huntington ini merupakan penyakit genetik. Apabila kesulitan dalam menemukan riwayat penyakit dari keluarga, bisa dilakukan tes DNA untuk mengukur jumlah pengulangan CAG. Pada gen HTT, di kromosom 4, lebih dari 36 pengulangan CAG menegaskan diagnosis ini penyakit dari Huntington ini. Meskipun penyakit Huntington ini masih belum dapat diatasi dan juga belum tersedia obatnya, ada beberapa pilihan terapi dan juga obat yang dapat digunakan untuk mengatasi gejala dan juga tanda, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Salah satu obat yang dapat digunakan untuk mengurangi gejala Korea atau gerakan-gerakan yang tidak terkendali dari penyakit Huntington ini adalah dengan cara mengurangi efek dopamin di otak. Obat-obat seperti neuroleptikal dan atipikal dengan cara menghambat kerja dopamin di otak, dan juga tetrabenzen dengan cara mengurangi jumlah dopamin di otak, dapat digunakan sebagai pilihan pertama untuk mengatasi gejala dan juga tanda dari penyakit Huntington ini. Berikutlah beberapa informasi terkait penyakit Huntington. Semoga dengan informasi-informasi tadi kita bisa lebih aware dan juga memahami pasien pengidap penyakit tersebut. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di lain waktu.